Shalom. Shalom. Oke, hari ini kita akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman kasih beberapa hari yang lalu. Dan mungkin buat yang belum kenal, saya Joshua Christian. Saya Keisha Verena. Dan kami sudah menikah 9 bulan. 9 bulan. Hampir 10 bulan. Dan Cikes lagi mengandung 8 bulan. Buktinya ya, ini buktinya ya. Buktinya sudah mengandung ini. Jadi lagi hamil 8 bulan. Dan kita udah pacaran kira-kira 4-5 tahun. Tergantung. Kalau mau dihitung dari nyambung putusnya panjang. Kenal. Panjang. Ya, jadi ya ini sejarah singkat aja ya, sejarah singkat. Jadi kita sebenarnya Cikes Keisha ketemu aku dulu itu dari waktu SD. Kelas 4. Ya, open house. Lagi open house Sekolah Mahanaim. Jadi ceritanya beliau ini sudah jatuh cinta dengan saya ceritanya. Dan SMP akhirnya Keisha masuk Sekolah Mahanaim. Ada yang jatuh cinta sama saya. Gantian, saya yang jatuh cinta ceritanya. Dan kita pacaran langgeng 3 bulan. Lalu setelah itu putus 3 bulan. Ya, ganti pemain. Terus kapan ketemu lagi? SMP kelas 3 mau ujian. SMP kelas 3 kita deket, pacaran lagi, jadian lagi gitu ya. Terus putus lagi. SMA kayak nggak kenal, benar-benar Keisha punya pacar sendiri, saya punya pacar sendiri. Terus SMA deket lagi, kita SMA deket lagi, tapi nggak sampai jadian. Dan sampai akhirnya didoain orang dan lain sebagainya, dibilang Jos kamu ini jodohnya Keisha. Keisha tuh juga didoain orang, didoain hamba-hamba Tuhan, dibilang berapa orang ya, mungkin 3-4 banyak yang doain. Jos kamu tuh jodohnya Keisha, Keisha kamu tuh jodohnya Joshua. Dan akhirnya di kuliah semester 6 karena kita universitasnya sama, Bina Nusantara, dan semesternya juga sama, kita sama-sama loncat kelas. Dan akhirnya kita pacaran semester 6 dan akhirnya di tahun 2019 bulan September kita menikah. Sampailah hari ini gitu ya. Dan mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan teman-teman. Ada juga beberapa pertanyaan yang bukan berhubungan sama perjodohan atau pernikahan. Nggak apa-apa, kita juga akan jawab juga, oke? Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Mungkin gini sih, kalau buat langgeng sih yang pertama pasti butuh komitmen. Dan komitmen ini pasti harus dibangun karena kita tahu ini benar-benar jodoh dari Tuhan. Nanti kalau mau ditanya lebih dalam lagi, gimana sih tahu jodoh tentang Tuhan? Nanti ada pertanyaannya, sepertinya ada tadi itu saya lihat. Tapi sebenarnya gini sih, gimana sih cara langgeng? Namanya kita punya pasangan, namanya kita punya kekasih lah ya. Itu kan dua hal yang berbeda dan itu harus disatukan, bener gak sih? Itu seperti besi menajamkan besi, jadi gak mungkin sama. Misalkan gini lah, setidaknya ini, wah aku sama kekasihku ini, sama cem-cemanku ini, sama pacarku ini cocok banget. Kita tuh kayaknya segala hal sama, percayalah. Manusia dalam dunia ini gak ada yang sama. Jadi pasti yang namanya besi akan menajamkan besi. Nah caranya gimana biar kita langgeng? Satu sih, buat saya adalah keduanya harus sama-sama mau berubah. Ini namanya hubungan. Hubungan tuh dua arah. Nggak bisa kamu memaksakan kamu doang yang berubah. Nggak bisa juga cuma salah satu yang berubah. Bisa nggak? Bisa, tapi berat. Paling gampang gini, contohnya. Saya ini nggak bisa bangun pagi, saudara. Nggak bisa bangun pagi. Nah, tapi kekasih saya yang tampan, diurapi, luar biasa ini, dia nih orang pagi lah. Dia bangun pagi tuh nggak masalah. Morning person lah dia, morning person. Sedangkan saya untuk bangun pagi itu rasanya kayak Tuhan Yesus tolong hamba nggak sanggup bangun pagi. Tapi waktu kami mulai menikah, waktu kami mulai pacaran, itu sebenarnya sama-sama berubah nggak Joshua-nya tetap bisa bangun saya berubah nggak bangun pagi? Bisa bangun pagi? Enggak sih sebenarnya. Sampai sekarang saya nggak bisa bangun pagi sebenarnya. Tapi yang namanya hubungan, ada yang namanya kita harus sama-sama belajar berubah. Yang saya lihat gini lah, setiap pagi Joshua tuh bangun lebih awal. Walaupun saya tidak sesuai Amsal lah ya. Kurang seperti Amsal ya, harusnya wahai kalian wanita-wanita bangunlah pagi-pagi, siapkanlah semuanya. Walaupun saya kurang seperti Amsal, tapi buat saya itu namanya hubungan. Kita saling mengerti dan kita saling menutupi satu dengan yang lainnya. Aku tuh gak bisa bangun pagi, jadi Joshua akan bangun lebih pagi.
dari aku. Dia akan mandi duluan, dia akan sikat gigi duluan, siap-siap duluan. Dia udah setengah siap, dia bangunin aku. Tapi kalau aku dipaksa, pokoknya Kesha, menurut Alkitab, Amsal ini ya, Amsal, wanita bijak, kamu harus jadi wanita yang bangun duluan. Siapkan aku makanan, siapkan aku pakaian. Percayalah, setiap hari pagi pasti berantem. Pasti berantem. Kenapa? Aku emang gak sanggup bangun pagi. Tapi di sisi lainnya, aku juga belajar berubah. Jadi saudara, ini rahasia kita ya. Anggap aja gak ada Joshua di sini ya. Ini rahasia kita. Ya Joshua ini punya teman wanita banyak. Ya, punya teman wanita banyak. Tolong ini disensor sedikit ya. Tolong rahasia kita ya. Ini rahasia kita ya. Rahasia kita. Joshua tuh punya teman wanita banyak. Bukan selingkuhan. Bukan selingkuhan. Tapi memang dia tuh berteman sama banyak orang. Perempuan banyak, laki-laki banyak, adik banyak, kakak banyak, cici-cici banyak, tante-tante juga banyak. Banyak temennya banyak. Dulu saya awal-awal pacaran, setiap kali saya lihat dia dekat dengan satu wanita, entah itu cuma ngobrol konseling loh ya, konseling, beneran konseling. Itu aku marah. Ya bener ya, aku marah, aku bisa diemin Joshua mungkin 3 hari. Seminggu mungkin. Tergantung kedekatannya ya, kedekatannya dengan wanita itulah. Tapi dia emang temenan banyak sama banyak orang. Bukan selingkuh, berteman. Namanya juga berteman. Manusia ini kan makhluk sosial. Tapi hari itu saya belajar untuk mengerti, pacar kami. Suami saya ini, kekasih saya ini, pacar saya ini, emang dia berteman dengan banyak orang. Dan saya sangat jahat kalau saya nggak membiarkan itu dalam hidupnya. Akhirnya saya juga belajar tidak cemburu. Bukan berarti nggak berjuang loh. Wah, saya berjuang banget setiap kali saya marah. Saya cemburu buta gitu. Saya cemburu banget. Saya keliling komplek naik sepeda, bayangin. Keliling komplek naik sepeda. Biasanya nggak marah aja. Karena saya tahu ini cuma cemburu. Orang dia cuma temenan kok, konseling doang masa saya cemburu. Malu-maluin. Tapi sekali lagi, gimana caranya langgeng adalah nggak bisa salah satunya berubah. Cuma salah satu yang berubah. Ini seperti besi menajamkan besi, harus dua-duanya berubah. Tapi buat saya gini, gimana nih kalau misalkan saya nungguin nih kekasih saya berubah. Tolong dong pengertian dong, aku nih pemarah, tolong dong pengertian. Kamu tahu kan kalau aku lapar, aku pasti marah. Kamu tahu kan kalau pagi-pagi aku ngantuk, jangan ajak aku ngobrol. Yang paling gampang adalah merubah hidupmu. Tapi sekali lagi, idealnya, ini akan lebih enak lah. Kalau hubungan kalian itu adalah dua-duanya mau berubah. Itu akan menjadi sebuah hubungan yang enak sampai pernikahan. Kalau cuma salah satu yang berubah, wah sengsara lah. Cuma Joshua yang mentoleransi aku bangun siang, tapi aku tetap marah dan cemburu terus dengan hal-hal yang gak jelas. Toxic banget lah buat aku, gak enak. Tapi kalau memang hubunganmu, kamu menunggu pasanganmu berubah, ya juga gak akan berubah, mulai dari dirimu. Keduanya harus berubah, tapi mulai dulu dari dirimu. Paling gampang merubah dirimu sendiri dibanding merubah orang lain. Mungkin kalau mau tambahin gini ya, kira-kira kayak 2 gelas. Kalau selama 2 gelas itu isinya separuh-separuh, kamu nggak bisa penuhin dua-duanya. Ya kamu makan dari si perempuan misalnya, ya kamu harus ngertiin aku dong, aku kan nggak suka bangun pagi, aku nggak suka es, misalnya aku nggak suka emping, ya itu kamu kayak tuang. Nah ujungnya perempuan kosong, cuman kamu yang penuh. Nah ujungnya nanti apalah gitu, ayo dong. Uring-uringan, ngertiin aku dong, atau apa. Nah yang ideal gimana? Kedua gelas kalian, kedua hidup kalian, dua-duanya harus penuh dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, dengan pengertian. Kalian punya hubungan yang spesial dengan Tuhan sampai kalian berdua utuh dan penuh, baru kalian bisa saling melengkapi gitu. Jadi sebenarnya hubungan aku sama Kesha juga bukan hubungan yang sempurna ya. Kita kenal sekian belas tahun, pacaran. Setiap hari berantem. Iya. Setiap hari berantem. Awal kali pacaran waktu kita kuliah itu setiap hari berantem. Sampai kita pernah 3 hari nggak berantem, itu kita celebrate. Kita bikin makan-makan karena kita 3 hari nggak berantem, dan di makan-makan itu kita berantem. Jadi bisa bayangin seberapa parahnya. Kesha pesan aku bubur, ada empingnya, aku marah. Kesha bangun pagi, aku bangunin,
mukanya bete, aku marah semua, berantem apapun. Sampai akhirnya iya ya udah aku ya harus toleransi. Kalau Kesha lapar ya dia galak gitu ya, nyakar. Nah Kesha juga harus toleransi. Misalnya aku nggak bisa bangun, aku nggak bisa tidur malam. Jadi Kesha ajak teleponan, ajak SMS-an malam gitu ya, saya pasti ketiduran gitu. Jadi ya akhirnya kita sama-sama pengertian dan 2 gelas kita penuh dengan Tuhan. Jadi akhirnya kita nggak saling makan satu sama yang lain, tapi kita saling memberi satu sama yang lain gitu. Sebenarnya aku bukan orang yang fokus banget di dunia bisnis. Tapi ya Tuhan memberkati dengan banyak bidang-bidang bisnis yang aku pegang saat ini. Mungkin buat beberapa teman yang belum tahu, aku punya restoran, aku punya peternakan ayam, aku punya pameran, punya usaha kontraktor, punya ya batik Yedijah dan beberapa yang lain. Nah mungkin banyak orang tanya gini, kok bisa segitu banyak? Iya, sistemnya saham. Nah oke, kalau mungkin belajar saham sedikit complicated ya dan panjang. Tapi intinya gini, aku mau bacain teman-teman satu ayat. Ayatnya itu di Ulangan 8, ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi gini, yang kita butuhin itu kekuatan untuk menjadi kaya. Atau kalau bahasa Inggrisnya the power to get wealth. Itu kekuatan untuk kita menjadi kaya, bukan kekayaannya. Karena kekayaan itu bentuknya kayak air. Contoh ya, kalau teman-teman nggak punya ember, nggak punya tangan yang bisa menampung air, ya kalian mau dikasih air terjun pun, kalian nggak akan bisa bawa pulang. Gitu. Nah, the power to get wealth itu seperti kalian bawa ember atau bendungan atau kalian bikin sungai sampai ke depan rumah kalian. Nah, aku selalu pegang prinsip gini, setiap kita tuh punya talenta. Semua. Mungkin ada yang kalian talentanya jualan. Ada yang talentanya gambar. Ada yang talentanya teliti. Ada yang talentanya mungkin kayak tim-tim BMN di tempat ini, editing, pegang kamera. Itu semua talenta. Ada yang memang dia punya otak atau sense. Atau dia punya karunia untuk bisa ngerasain ini saham ini akan naik bla bla bla. Nah, tapi aku, ini menurutku ya, aku gambar nggak bisa, teliti yang nggak juga, sense ya nggak juga gitu. Tapi aku tuh merasa aku punya satu talenta yang mungkin ini menurutku ya, aku tuh baik. Aku tuh baik. Baik sama semua orang. Nah itu, ini talenta aku satu. Kok bisa ngomong gitu? Iya. Nah, dimulai dengan usaha bisnisku gini. Aku kuliah dan aku ngomong gini, Tuhan, aku tuh nggak mau hidup dari pelayanan. Aku tuh mau menghidupi pelayanan. Aku nggak mau cuma sekedar ya hidup dari pelayanan lah. Tapi aku mau benar-benar menghidupi semua pelayanan yang Tuhan kasih. Dan dari situ, aku benar-benar doa Tuhan, aku butuh parit atau sungai-sungai berkat yang bisa membuat aku tetap diberkati dan aku bisa menghidupi pelayanan. Dan di situ aku buka restoran, teman-teman. Nah, aku buka restoran yang pertama dan restoran tuh gagal. Bayangin nggak? Aku buka restoran yang pertama, aku masih kuliah di Malaysia saat itu, dan tutup, bangkrut. Setiap bulan itu rugi 5-6 juta. Ya seperti yang aku bilang ya, mungkin aku tuh nggak bakat atau nggak teliti, dan ya kurang marketing, semua kelemahanku. Nah, tapi ini yang buat aku, talentaku muncul di sini. Aku nggak tahu gimana, menurutku juga kairos Tuhan, terus kebaikan Tuhan juga. Tiba-tiba partner bisnisku ini kasihan. Dan dia bilang, Jos, ini kan usahamu tutup nih, bangkrut, minus. Boleh nggak aku gantiin sama usaha di tempat lain? Oke, kamu tanam saham lagi, tapi kamu ku kasihin sahamku. Dan di situ aku jadi dapat sahamnya, teman-teman. Dan oke, sejujurnya kalau teman-teman ngomong, iya restoranku yang di Bekasi bangkrut. Tapi aku punya restoran lain yang 3 kali lipat jauh lebih menghasilkan dari usaha yang ada di Bekasi. 2, aku punya teman sekolah. Dia itu dulu di sekolah Mahanaim nggak bisa bayar uang sekolah. Dan benar-benar nunggak. Tapi ya karena kebaikan Tuhan dan kebaikan Mahanaim, jadinya anak ini nggak pernah dikeluarin dari sekolah Mahanaim. Dan dia tetap disekolahin sampai lulus SMA. Meskipun nilainya hancur berantakan, dia tetap dibolehin sekolah. Akhirnya dia lulus dan sekolah pendeta, dan dia ketemu seorang laki-laki pengusaha, dan sekarang dia jadi pengusaha terkenal, dia jadi pengusaha pameran yang sukses lah. Dan saya dimasukin karena dia bilang, Jos, aku tuh
diberkati dari Mahanaim. Kalau nggak ada Mahanaim ya gue nggak mungkin lulus sekolah. Orang miskin kok, nggak punya uang, mamahnya kena cancer almarhum. Dan aku nggak punya uang apapun, tapi Mahanaim tetap bolehin aku sekolah. Demikian juga semua usaha-usaha lain, kira-kira siklusnya seperti itu. Jadi buat aku gini, semua kita punya talenta. Kalian bisa jualan, jualan lah. Marketing. Kalian yang jago desain ya pakai jadi arsitek, jualan lukisan aja terkenal banget, lukisan Mona Lisa harganya berapa triliun mungkin sekarang. Nah, kalian yang bisa bikin lagu lah. Satu lagu tuh bisa harganya puluhan juta. Belum kalau kalian juara, belum kalau kalian bisa kasih lagu kalian ke artis dan artis tuh nyanyiin. Banyak cara buat menjadi kaya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah kamu punya kekuatan untuk memikul kekayaan itu. Ibarat sekarang kalau di tempat ini ada air, di tempat ini ada emas, gotongan gitu ya. Seberapa banyak orang yang bisa ngangkat emas ini pulang ke rumah. Mereka nggak punya alat, mereka nggak punya cangkul misalnya buat bawa emas itu pulang. Tapi beberapa orang pakai talentanya, pakai hikmat yang dari Tuhan. Dan dia punya kekuatan buat membawa air, membawa emas itu pulang ke rumah dan mengelolanya. Aku mau tutup dengan gini ya, satu pertanyaan ini. Aku pernah tanya, kalau hari ini kamu dapat uang 5M, kontan, kamu pakai uangmu ini buat apa? Dan orang ini bilang gini, ini emang anak kecil sih, hari itu dia masih SMP. Dia bilang, kok aku akan kasih 3M buat pelayanan ke Mahanaim. Oke lah 3M buat Mahanaim, kamu loyal banget ya, nggak cuma per puluhan, tapi kasih 60%. Oke lah, saya iyain. 2 miliarnya buat apa? Dan dia bilang 2M-nya aku punya mobil impian, yaitu Ferrari. Oke, kamu 2M, habis nih ya buat Ferrari. Iya kok, Ferrari yang harganya 2M. Selesai dia beli, duitnya 0 kan? Ferrari 2M, 3M buat persembahan. Saya tanya, kamu di rumah, kamu tinggal di gang, ada polisi tidurnya nggak? Banyak kok. Ya udah, Ferrarimu udah nggak bisa parkir di depan rumah. Sekarang duitmu udah 0, kamu harus bayar pajak, bayar asuransi, bayar oli, bayar servis, bayar bensinnya, dan kamu minus sekarang duitmu. Jadi yang penting adalah kamu harus berdoa buat kamu bisa mengelola talentamu dengan benar. Kamu bisa memakai semua berkat Tuhan dengan benar. Sehingga waktu kekayaan itu datang dalam hidupmu, kamu bisa kelola uangnya. Waktu ada uang 1 juta, kamu bisa kelola itu bukan buat beli sesuatu yang kamu nggak perlu. Tapi kamu bisa pakai itu untuk kalian multiplikasi lah. Kalau kalian desainer, kalian bisa upgrade alat-alat kalian. Kalau kalian media, kalian bisa pakai uangnya bukan buat hal yang nggak berguna, tapi kalian upgrade kamera kalian, upgrade apalah gimbal misalnya, sehingga kalian bisa jadi YouTuber yang lebih terkenal. Aku bisa ngomong Kesia itu suka nonton Raditya Dika, ada Reza Arab, terus yang aku lagi suka nonton Two Set Violin. Itu semua cuman YouTuber orang-orang yang bisa mengelola bakat mereka dengan benar. Raditya Dika itu cuman main game. Two Set Violin dia cuman main biola berdua. Atau Reza Arab cuman main game, benar-benar cuman main game di videoin, tapi mereka semua bisa terkenal. Kenapa? Karena mereka bisa mengelola talenta mereka dengan baik. Gitu. Jadi setiap teman-teman doa minta talenta, minta kalian bisa mengelola talenta kalian dan kekayaan kalian dan melipat gandakan. Tuh. Takut pacaran. Oh, sempat takut pacaran? Enggak. Aku pacaran terus. Aku nggak pernah takut pacaran. Kalau menurutku gini, takut pacaran karena takut kehilangan Tuhan ya. Menurutku ada sangat banyak yang bisa membuat kita kehilangan Tuhan ya. Nggak cuma pacaran. Jadi sebenarnya antara kamu kehilangan Tuhan atau enggak itu semua di dalam sih. Semua ya pribadi kalian. Karena banyak hal kok, game, sosmed, HP, YouTube, handphone, film, drakor atau semua itu bisa membuat kalian jauh dari Tuhan. Jadi bukan pacaran. Tapi adalah bagaimana cara kalian menjaga kekudusan, menjaga kalian tetap punya waktu pribadi sama Tuhan. Itu yang membuat perbedaan gitu. Bener sih, terus juga mungkin gini ya, mungkin takut pacaran juga mungkin karena trauma gitu ya, lihat orang tua, mungkin lihat ayah sama ibunya kurang baik gitu. Atau misalkan juga pernah pacaran terus diselingkuhin atau ya trauma. Menurut aku gini sih, seringkali kita nggak mau pacaran atau nggak mau membuka hati, berteman lagi lah ya, nggak usah pacaran lah, punya teman aja. Seringkali kita cuma takut buka hati kok. Seringkali bukan hal yang terlalu sulit, tapi buat aku gini sih, seringkali trauma itu membuat kita takut untuk punya hubungan dengan orang.
Padahal kamu nggak bisa hidup sendiri. Kamu nggak bakal pernah bisa hidup sendiri. Kamu butuh orang lain. Kamu butuh orang lain. Makanya juga di jemaat, di perjanjian baru dibilang bahwa kamu harus punya namanya persekutuan dengan orang-orang benar. Nah, buat aku gini, hidupmu itu harus punya hubungan dan persekutuan dengan orang-orang yang benar. Jangan sampai karena 1-2 hal traumamu, kamu jadi takut dan tutup hidupmu dengan banyak orang. Jangan takut juga gini ya, semua punya resiko lah. Buat aku semua tuh pasti punya resiko. Pasti resiko disakitin mungkin nggak? Mungkin lah. Sama pacar, nggak usah sama pacar lah. Sama pemimpin, sama teman, sama keluarga, pasti nggak disakitin. Menurut aku kemungkinan besar, pastilah orang besi menajamkan besi kok. Kalau kamu nggak disakitin tuh berarti kamu nggak punya hubungan sama dia buat aku. Karena kamu nggak cukup dekat untuk disakitin buat aku. Tapi buat aku gini, kalau kamu memutuskan untuk berani dekat sama orang, buat aku kamu adalah orang yang tidak pengecut. Berarti kamu orang yang berani ambil resikomu. Nanti gini misalnya alasan lagi, aku takut, aku nanti pacaran, aku nggak fokus sama Tuhan. Buat aku, ya benar kata Coach Jos bilang, nggak harus pacar kok, HP, game, banyak hal yang lain juga bisa buat kamu nggak fokus sama Tuhan. Tapi buat aku gini, kamu berani nggak ambil resiko? Toh kamu punya hubungan dengan orang, nggak punya hubungan dengan orang, kamu tetap akan menghadapi banyak hal kok. Kamu akan tetap menghadapi banyak trauma-trauma yang harus kamu hadapin. Buat aku ya mendingan, jadilah orang yang berani ambil resiko. Berteman, pacaran, asal jangan bandel ya, pacaran yang benar. Jaga hidupmu, buat lagi nih lah. Aduh Ci, nanti kalau misalkan gagal, ternyata akhirnya aku malah gak fokus sama Tuhan, ya itu jadi pelajaran dalam hidupmu. Buat aku lebih baik kita belajar daripada kita gak berani mencoba sama sekali. Lebih baik kita Asal dari Tuhan. Asal dari Tuhan. Asal persetujuan orang tua dan pemimpin dan teman-teman juga oke. Buat aku nggak masalah sih. Jangan takut buka hati. Jangan takut punya hubungan dengan orang yang baru. Jangan takut berteman, bukan cuma pacar ya, berteman. Jangan takut percaya sama pemimpin. Jangan takut, karena buat aku jadilah orang yang berani buka hatimu untuk banyak orang. Karena toh kita pasti butuh semua orang. Mau tambahin? Ya itu sih, karena apapun sebenarnya bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Apapun bisa membuat kita luka. Ini loh handphone, katanya Gorilla Glass kesekian gitu kan, tetap baret gitu. Jadi ya apapun tuh bisa tetap membuat kita luka kok. Tapi ya kalau aku selalu ngomong gini, tapi ada beberapa orang yang worth it lah. Nggak juga ya. Ya gitu sih, jadi ya memang ya pasti kita luka kok. Pasti ada luka, pasti ada trauma. Masalah gimana kalau kita jauh dari Tuhan? Apapun bisa buat kamu jauh dari Tuhan kok. Ini kalau memang ini jodoh dari Tuhan, orang tua udah setuju ya, dan memang isunya adalah kalian takut pacaran karena takut kehilangan Tuhan atau takut dilukai itu. Ini aku ngomong isu ini ya. Ya semua bisa melukai kok. Apapun bisa melukai, apapun bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dan ini adalah masalah hati kalian firm nggak? Dan kalian bisa tetap berdiri pada panggilan nggak? Dan kalian tetap bisa menjaga api kalian sama Tuhan nggak? Itu sih sebenarnya inti pertanyaan kalian. Karena juga kamu punya komitmen dengan Tuhan tanpa halangan, apa serunya gitu? Apa komitmennya gitu? Terus di mana komitmennya kalau kamu nggak ada istilahnya nggak ada badainya, itu di mana serunya komitmen gitu? Jodoh itu gini, di Alkitab itu ditulis jelas tentang jodoh adalah Adam dan Hawa. Ada Ishak dan Ribkah atau Ishak dan Rebekah. Ada juga tentang Yusuf dan anaknya Potifar dan Daud juga. Ini adalah orang-orang yang dikasih jodoh. Nah buat aku gini, jodoh itu adalah waktu kamu udah di dalam tracknya Tuhan dan kamu akan menemukan kamu butuh seorang pendamping dan penolong. Itu sejarah awalnya kamu harus ngerti. Hari itu Adam sudah mengerjakan destiny. Dan Tuhan melihat, kasihan ya kok dia sendiri. Dan Tuhan menciptakan Hawa. Hari itu Ishak sudah dipersembahkan. Dan Tuhan melihat Ishak ini baik sama orang tua, ngelola semua berkat, kayaknya dia butuh jodoh. Dan Abraham meminta Eliezer, atau Eliezer itu kan artinya Roh Kudus. Dan dia meminta Eliezer buat cariin jodoh buat si Ishak. Terus ada sama Yusuf juga, dia sudah menyelesaikan destiny. Dia sudah ada di dalam track destiny dan Tuhan tahu Yusuf butuh bantuan, datanglah. Sama, Daud juga sama. Nah, banyak orang itu pengennya gini, dia lagi nganggur,
dia lagi kesepian, dia lagi bosen, dan dia butuh jodoh, dia butuh pacar, dia butuh temen. Nah itu tuh konsepnya salah. Karena konsep jodoh dari Tuhan, atau kita suka singkat Johan, adalah waktu kamu sudah di dalam track dan Tuhan tahu kamu butuh pendamping, Tuhan tahu kamu butuh penolong. Jadi konsepnya ini teman-teman jangan salah. Bukan kamu lagi nganggur, lagi bosen, aduh bosen nih sama pacar gue yang sekarang, cariin jodoh dong buat gue. Bukan gitu. Tapi kamu udah di dalam track. Dan Tuhan tahu sampai satu titik kamu butuh pendamping, kamu butuh penolong di sini. Dan di situ Tuhan akan kasih. Nah, lanjut pertanyaannya. Terus gimana kita bisa tahu dia jodohku atau bukan? Sebenarnya ini juga menyangkut ya, gimana cara kita bisa mendengar suara Tuhan. Gimana cara kita juga bisa tahu ini yang benar atau bukan. Sebenarnya kalau aku gini, Tuhan itu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan bisa ngomong ke Musa, Abraham, Ishak, Tuhan juga bisa ngomong sama kita sampai sekarang. Nah, jadi Tuhan itu bisa ngomong sama kita sampai sekarang. Tapi dengan cara apa, itu yang seringkali kita nggak tahu. Sekali lagi gini, banyak orang itu pengen dengar suara Tuhan audible. Seperti kita ngomong gini ya, kamu merem, lalu tiba-tiba ada suara, hai anakku, itu dia Gabe jodohmu. Nah, orang tuh pengennya gitu. Semua pengennya gitu. Tapi begitu dapat jodoh, marah-marah dia kan. Nah, tapi padahal seringkali melalui ayat, melalui orang tua, melalui firman Tuhan, hamba Tuhan, misalnya kalian didoain. Melalui apa lagi? Tahu nggak? Saya minta tanda sama Tuhan, salah satu jodohnya. Hari itu aku masih ingat, aku satu mobil sama almarhum Pak Petrus Agung, dan di situ ada satu truk. Kayaknya masih ada truknya sampai sekarang. Ada merek brand, truk kuning, tulisannya KK. Pernah lihat nggak? Truk kuning, tulisannya KK. Keisha itu dulu panggilannya KK, gitu. Nah, hari itu truk, kami lagi pergi ke satu kota dan di situ ada truk kuning KK, dan Pak Petrus Agung bilang gini, almarhum, Jos tuh loh, lihat tuh KK. Nanti kalau kita pulang dari kota itu, kita pulang masih ada truk KK ini ketemu di jalan, emang dia jodohmu. Benar saudara, besoknya kita pulang dari kota itu ketemu truk yang sama KK, kuning. Dan itu benar-benar buat aku, jangan-jangan. Itu dulu kita belum pacaran. Lanjut lagi, kokohku tuh dulu orang yang paling tidak setuju aku sama Keisha. Karena Keisha itu dulu suka nyakar, galak banget, benar-benar pemarah. Aku kalau marah nendang. Temper, benar-benar iya, nendang. Tendang, duak. Gitu. Pemarah banget lah. Keisha itu berapa kali marah di depan semua junior lah ya, keluarga aku tuh kita lagi kumpul dan Keisha marah bentak aku di depan semua orang tuh pernah. Jadi kokohku adalah orang yang paling anti awalnya dengan Keisha. Dan satu hari di mobil aku tanya, kok emang gimana kalau kamu ternyata jodohnya Keisha? Dan Coach Stephen tuh cuma bilang gini, kalau aku akan bilang gini, Tuhan, kalau memang Keisha jodohku, bikin aku jatuh cinta sama Keisha. Satu. Terus kedua, Coach Stephen tuh bilang gini, Jos, buat aku ya, Keisha tuh kayak traktor. Oke lah, dia tuh berisik, traktor tuh kan berisik ya. Berisik mungkin nggak modis banget lah, nggak yang model, bukan badan model gitu ya. Tapi Keisha itu akan jadi orang yang sangat mendampingi hidupmu karena dia sekuat traktor, Jos. Cuman itu kalimat dari koko saya, orang yang paling anti sama Keisha hari itu. Itu pun saya simpan lagi. Selanjutnya, saya dulu punya pacar yang lain dan saya bawa ke hamba Tuhan, dan hamba Tuhan tuh tiba-tiba bisa gini, Jos, yang ini bukan jodohmu, yang itu tuh jodohmu, Keisha, ditunjuk. Nah, itu adalah tanda-tanda, dan akhirnya benar-benar jadilah. Akhirnya sampai satu malam saya bilang, udahlah kalau memang Keisha ini jodoh, gua hajar lah. Saya ajak ngedate, saudara. Saya ngajar ngedate, saya masih ingat di Taman Anggrek saya ajak nonton. Dan itulah ternyata doa koko saya itu kejadian. Tuhan, kalau memang Keisha jodohku, bikinlah aku jatuh cinta sama Keisha. Setelah sekian lama, kita lagi di Taman Anggrek, saya ajak jalan, dan kita ketemu di depan bioskop. Saya melihat muka Keisha dan saya bilang, cantik juga ya ini orang ya gitu. Dan disitulah akhirnya jatuh cinta, dan lanjutlah sampai berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian, saya tanya, Keisha juga udah tahu jodohnya saya, akhirnya lanjut. Tapi gini, sebenarnya Tuhan bisa bicara dengan segala media, dengan segala cara. Bisa dari orang tua, bisa dari hamba Tuhan, bisa dari ayat Alkitab, bisa dari truk kuning, bisa dari keluarga apapun. Tapi intinya adalah waktu kamu jalan di tracknya Tuhan, dan Tuhan tahu kamu butuh pendamping, disitulah Tuhan akan taruh. Kalau belum ya belum, jangan dibuat-buat.
Jangan dipaksa-paksa. Wah, Tuhan aku butuh jodoh. Enggak, itu kamu kelaparan di jiwa aja. Atau nggak ada kanjur suka duluan. Ya, suka duluan. Ya. Dipas-pasin, aku mimpi. Betul. Kebawa mimpi ya, itu beda antara mimpi dapat jodoh sama kebawa mimpi, itu berbeda saudara. Jadi ingat, waktu kamu dari tracknya Tuhan dan tiba-tiba sampai satu titik, tiba-tiba kamu tahu ini Tuhan ngomong keras nih tentang jodoh, bukan kamu yang minta loh. Ishak itu, bayangin ya, Ishak itu dia duduk di rumah gak ngeliat Ribkah, tahu-tahu dicomot aja, ini loh jodohmu, ini loh istrimu gitu. Demikian Daud, demikian semua yang lain. Jadi teman-teman, jodoh itu Tuhan yang menyiapkan, bukan kalian yang nyodorin. Ya itu kan sukanya gitu ya, Tuhan ini yang saya suka Tuhan, ini cam-caman A, B, C, pilih ya Tuhan. Nah itu salah gitu ya. Jadi kayak beberapa teman di BMN itu kan sukanya gitu ya, dia punya cabang banyak, dia bawa di hadapan Tuhan. Nah, itu salah gitu ya. Yang benar adalah kamu nunggu dan Tuhan kasih satu. Tuhan kasihnya satu. Ya, jodohnya satu. Bukan gini, ya nih ya kamu A sampai Z gitu ya. Enggak. Tuhan kasih satu jodohnya gitu. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam, Hawa, siapa? Stefani, siapalah gitu. Bukan. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Jadi satu perempuannya. Ya. Jadi gitu. Kalian tunggu sampai kalian tahu ini ada di track Tuhan dan tiba-tiba ada Tuhan taruh jodoh. Eliezer, Roh Kudus menaruh jodoh dalam hidupmu.